Halo teman-teman, ini adalah video klarifikasi ya dan sekaligus permohonan maaf gue karena video mengenai si Leoni ya, artis Leoni Fitri Hartanti yang kemarin ribut bayar pajak ya. Dan video gue sebelumnya itu sempat ngoceh-ngoceh karena dia diduga membayar pajak PPh warisan yang seharusnya tidak perlu dibayar. Ternyata informasi terbaru yang gue dengar, dia itu bukanlah bayar pajak warisannya, karena memang warisan itu tidak usah kena pajak. Dia itu bukan bayar PPHTB yang 2,5% ya, dia tidak bayar itu, tetapi yang dia bayar adalah BPHTB alias bea balik nama yang harusnya 5% itu didiskon menjadi 2,5% gitu ya, khusus warisan gitu. Nah, itu yang terjadi teman-teman ya. Coba gua kasih ringkasannya teman-teman ya. Gua kasih ringkasannya supaya nggak salah ya. Seperti ini. Jadi proses balik nama atas sertifikat rumah itu tuh biasanya terjadi karena ada transaksi jual beli rumah, gitu teman-teman ya. Atau karena ada warisan atau karena hibah. Kira-kira gitu ya. Maka perlu terjadi balik nama. Berarti kan posisinya ada si penjual, ada si pembeli, ada si pemberi hibah, ada penerima hibah, ada pemberi waris, ada penerima waris. Kira-kira gitu ya. Jadi ada dua nih yang mesti dibayar ketika kita melakukan proses balik nama. Nah, si pihak penjual atau pemberi waris itu bayar PPh ya, PPHTB ya, pajak penghasilan atas pengalihan atas tanah dan bangunan. Ini adalah pajak. Ini adalah pajak senilai 2,5%. Itu dibayar kepada pemerintah pusat. Tetapi ini gratis apabila warisan atau hibah. Karena warisan atau hibah itu tidak usah bayar pajaknya. Intinya tidak ada pajak atas warisan. Ini gratis, clear ya. Yang kedua, dari pihak si pembeli atau penerima waris itu harus bayar BPHTB ya, bea balik nama. Ini 5% dibayar kepada Pemda, pemerintah daerah, bukan kepada pemerintah pusat ya. Ini wajib dibayar, walaupun ini warisan ataupun hibah. Gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama PPh itu gratis, jadi tidak ada pajak warisan. Yang kedua adalah BPHTB atau bea balik nama, ini wajib dibayar. Dalam kasusnya Leoni, warisan ini bayar BPHTB kepada Pemda. Dia dapat diskon 50%, yang awalnya 5% berubah menjadi 2,5%. Inilah yang terjadi dalam kasusnya Leoni. Jadi dia bukannya bayar PPh yang 2,5% seperti yang gua bicarakan di video sebelumnya ya. Gua mohon maaf ya, karena itu kesalahan gua. Gua tidak tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Oke. Nah, jadi dalam kasus Leoni ini, yang terjadi sudah sesuai hukum ya, tidak ada pelanggaran hukum oleh siapapun, termasuk oleh petugas pajak yang gue ngomong-ngomong di video sebelumnya ya. Eh, Hanya aja kan waktu itu kan dia curhat karena merasa tidak adil gitu ya. Nah, kok perlu bayar pajak lagi padahal sudah bayar PBB tiap tahun gitu ya. Nah, itu aja yang gue ketahui teman-teman ya dari berbagai sumber, bukan langsung dari Leoninya ya, tapi dari beberapa orang dan sudah ada beberapa orang DM gue secara pribadi khusus untuk komplain ini gitu ya, bahwa nggak seperti itu yang terjadi pada Leoni. Oke, kita langsung lihat Instagramnya Leoni ya. Ini adalah Instagramnya Leoni, langsung kita lihat. Kita baca ya. Ini yang terbaru kalau nggak salah ya. Semenjak gue share soal pajak waris, gue juga jadi banyak pembelajaran baru sih katanya. Kesimpulannya, apapun namanya, mau hibah lah, waris lah, mau punya SKB lah, kalau kita mau urus balik nama, kita tetap harus bayar BPHTB itu. Dan yang gua curhatin ini sebenarnya soal BPHTB. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi yang dia curhati adalah tentang BPHTB, bukan tentang PPh, bukan tentang pajak warisan. Tidak ada yang namanya pajak warisan ya. Ini adalah BPHTB, ini adalah bea balik nama yang harus dibayar oleh siapapun dalam kasus jual beli ataupun hibah ataupun warisan. Oke. Kalau misalnya gue hanya bayar administrasi untuk paperwork ganti nama, ya menurut gue itu sangat wajar. Tetapi kalau harus bayar 2,5% dari value rumah, yaitu NJOP ya, bukan value rumah, bukan harga pasar ya, tetapi NJOP karena ini bukan jual beli. Itu hanya untuk balik nama, yaitu memberatkan menurut gue. Ya, gue setuju ya, gue sangat-sangat setuju ya. Orang harus bayar 2,5% hanya untuk balik nama. Itu sih kurang ajar ya. Tetapi ya aturan negara seperti itu ya. Namun itu sudah lebih bagus. Seharusnya bayar 5% seharusnya. Namun karena warisan dia dapat diskon setengah harga menjadi 2,5%. Ini sudah lebih murah sebenarnya daripada seharusnya ya. Namun ya bagi sebagian orang termasuk gua berat loh ya, berat loh 2,5% berat loh. Kalau dari 1 M itu sudah 250 juta 25 juta kalau nggak salah ya.
Ya lumayan lah, lumayan teman-teman ya. Tetapi ya aturannya memang gitu, jadi gua sebagai rakyat ya cuma bisa ikutin aturan aja sambil ngedumel. Nggak juga ya, si Leoni, lu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, lu bisa juga mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung ataupun kepada Mahkamah Konstitusi ya untuk merubah pasal tersebut. Boleh kalau lu mau ya, silakan hubungi kita kalau mau ya. Kalau gue sih sebagai warga negara ya jelas wajib bayar pajak ya. Selama ini juga selalu bayar pajak, oke? Yang gue curhatin ini ya karena emang lagi enek aja mesti bayar pajak yang nilainya enggak sedikit di kondisi negara yang lagi carut marut. Setuju, setuju ya. Kita semua setuju lah kalau udah seperti ini ya. Bayar pajak seumur hidup nggak pernah ada hasilnya. Sebenarnya ada ya. Ini hanya curhatan warga negara biasa ya. Ya wajar lah ya. Yang gua lihat hasilnya cuma para pejabat yang memperkaya diri sedangkan masyarakat makin amburadul. Iya oke lah kita terima lah argumen ini ya. Di negara lain memang pajak jauh lebih gede dari kita, tetapi masyarakatnya itu nikmati loh hasil bayar pajaknya. Oke, oke, oke. Ya kita terima lah ya. Ini ya oke lah ya. Yang paling jelas gua tahu aja deh misalnya Jepang karena adik gua tinggal di sana udah 10 tahun. Dia juga bayar pajak di sana tinggi, lebih tinggi dari kita di Indonesia. Tapi ya dia ngerasain manfaatnya. Dari fasilitas umum, kesehatan, sampai pensiunnya terjamin. Oke. Waktu zaman COVID kemarin setahun nggak bisa kerja karena resto harus tutup. Bosnya nggak perlu PHK pegawai karena semua dijamin sama negara, gaji, dan lain-lain. Oke, oke. Ya jangan dibandingkan dengan Jepang, jauh banget kita ya. Jadi kalau yang mau numpang curhat di kolom komen gua terkait masalah pajak ya silakan ya secara banyak yang senasib sama gua. Tapi nggak usah ngejudge kita-kita yang ngomel hanya karena kalian nggak ngerasa perlu ngomel soal pajak. Gua yakin kalau kita ngerasain manfaatnya bayar pajak, nggak bakal kita curhat ngeluh mesti bayar pajak ini itu. Di mana bumi dipijak, di situ kita dipajak. Oke. Sambil nyanyi jingle resmi soal pajak, yuk ini liriknya. Bagai derap langkah yang terus bersuara, pajak terus berlari tanpa lelah. Optimis dan percaya menjadi senjata. Mana lagunya? Dengan pajak Indonesia pasti jaya ya. Pajak membangun apa sih nih? Oke, 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 oke. Ada yang ngomong nih ya, I feel you, dapat warisan rumah yang nggak seberapa gede, rumah kecil sederhana, pas urus biaya balik nama, dihitungin sama notaris, total harus bayar 200 jutaan. Wow! Rumah lu segede apa, coy? Oke. Iyakah? Bertanya dengan lembut. Oke. Hal yang sama yang kurasakan ya, dapat hibah dari orang tua, mau urus balik nama, dan suratnya segala macam 80 jutaan. Wow. Wow. Welcome to Indonesia katanya ya. Serasa beli rumah KPR satu lagi biayanya. Berasa diusir dari rumah sendiri. Singapura tidak ada BPHTB. Hapus pajak BPHTB waris. Oh gitu ya. Oke. Jadi Leoni kalau mau bisa ya hubungi pengacara. Kalau mau gua juga bisa ya. Kita bisa mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi atau kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan pasal mengenai BPHTB ya. Minta aja 0% atau sekedar biaya paperwork aja. Nggak usah sampai 2,5%. Kalau mau ya, karena kan lu bayar, lu merasa dirugikan gitu kan. Sehingga lu boleh sebagai warga negara boleh mengajukan judicial review. Kalau lu menang di pengadilan, lu akan jadi pahlawan untuk seluruh rakyat Indonesia, teman-teman ya. Leoni ya, kalau lu bisa menang, lu akan jadi pahlawan buat seluruh rakyat Indonesia. Lu akan dieluk-elukan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Kalau lu bisa berhasil menghilangkan yang namanya BPHTB ya, pajak sampah yang memberatkan banyak warga masyarakat termasuk Leoni. Oke, teman-teman, eh sebagai permintaan maaf gua teman-teman ya, gua akan karena gua salah kemarin ya, karena gua salah kemarin di video sebelumnya, gua akan membacakan dan merespon semua komentar dari video gua ya mengenai Leoni itu ya, supaya teman-teman bisa apa namanya, bisa menerima permohonan maaf gue ya. Mana kemarin yang Leoni itu? Leoni. Ini nih. Gara-gara Leoni ya. Jadi ada komentar. Nah, ini teman-teman ya. Ada banyak komentar teman-teman ya. Eh, baik positif ataupun negatif akan kita bacakan teman-teman ya. Mungkin ini akan jadi video yang cukup panjang, tapi nggak apa-apa. Sebagai permohonan maaf gua akan bacakan dan respon semua komentar Anda ya. Jadi waktu itu gue bikin video gara-gara Leoni protes pajak warisan, DJP terbitkan keterangan tertulis ya.
15/2025. KT abal-abal yang isinya juga sampah, yang isinya salah, yang kemudian KT tersebut direvisi dengan KT 16 di hari besoknya. Mungkin gara-gara video gue tidak tahu ya. Oke, kita baca satu-satu teman-teman ya. Dari Bapak The Needy of Good Mercy 3621. Tolong jawab Bang. Jadi kalau cuma balik nama ke ahli waris nggak perlu bayar pajak. Jawabannya tidak perlu ya. Satu, tidak perlu bayar pajak PPHTB ya. Nah, kemudian lanjut. Saya pernah dengar ada biaya-biaya termasuk pajak sesuai NJOP Bang. Nah, tetapi tetap perlu bayar BPHTB. Nah, ini bukan pajak ya. Nah, ini adalah bea balik nama sebesar 5%. Nah, atau bisa 2,5% dalam kasus seperti Leoni ya. Nah, seperti itu. Jadi itu tetap harus dibayar teman-teman ya. Oke? Oke, kita like. Oke, thank you ya. Oke, lanjut. Kalau hibah, coba gue kecilin dulu nih. Gue kecilin. Kalau hibah rumah dari orang tua kepada anak, apakah ada pajak yang perlu dibayarkan? Ini juga sama, teman-teman ya. Jadi jawabannya akan sama terus nih. Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya akan sama. Oke, ada dua jenis uang yang perlu dibayar. Satu PPH ya, PPHTB. Ini adalah pajak, oke, senilai 2,5%. Nah, ini gratis apabila hibah atau warisan. Oke. Yang kedua adalah BPHTB. Ini bukan pajak. Ini adalah bea balik nama 5%. Nah, ini wajib bayar ya, walaupun warisan. Terpaksa seperti itu ya. Ini gue copy aja karena ini akan gue ulang-ulang lagi nih. Oke, oke, thank you ya. Kemudian Bapak Ria, Ibu Ria. Kak, kalau saya mau ganti dari AJB kepada sertifikat rumah, AJB kepada sertifikat rumah orang tua, apakah kena bayar BPHTB-nya? Ganti dari AJB ke sertifikat rumah. Apa maksudnya ini ya? Kurang jelas ya. Maaf, kurang jelas pertanyaannya. Nah, intinya apabila terjadi balik nama dari Mr. A menjadi Mr. B di sertifikat rumah, nah, maka perlu memperhatikan dua jenis pembayaran. Oke, sama nih, sama lagi nih jawabannya ya. PPHTB ini adalah pajak ya, senilai 2,5%. Ini gratis apabila hibah atau warisan. Sama lagi jawabannya ya. Oke, kita reply. Seperti itu, kita kasih like ya. Termasuk hibah nggak, Bang? Apa nih pertanyaannya? Bagaimana gue maksudnya? Gimana? Nggak ngerti maksudnya ya. Mohon maaf ya. Termasuk ya. Kalau dia warisan hibah itu sama aja ya. Warisan hibah sama aja. Kalau sudah bayar itu dikembalikan nggak? Gimana? Gimana? Kalau uang pajak yang sudah dibayar, ya tidak akan dikembalikan. Jangan harap ya negara mau kembaliin uang kepada Anda ya. Jangan berharap lah. Oke. Oke, lanjut. Oh, mungkin gue gedein begini ya, supaya lebih jelek, lebih gede lagi ya. Soalnya ini jauh sih. Oke, oke. Maaf mau tanya, kalau dapat hibah dari kakak kandung, ada surat hibah atau notaris. Kemudian kakak meninggal dan notaris juga meninggal. Kemudian ketika mau balik nama lewat notaris dibuatkan SKW. Lalu apakah betul masih kena PPHTB 5%? Ini salah nih ya, mohon maaf nih ya. PPHTB bukan 5%, melainkan 2,5%. Nah, ini bisa bebas pajak, bisa bebas ya, alias gratis apabila bentuknya warisan. Jadi harus dibikin warisan ini. Karena kakak itu tidak bisa kasih hibah kepada
adik ya, tidak bisa. Kalau hibah itu kena pajak. Kakak kasih warisan kepada adik itu boleh, itu bebas pajak. Jadi ini harus dibikin menjadi warisan ya, bukan hibah. Nah, eh, yang 5% adalah BPHTB. Nah, ini perlu dibayar walaupun bentuknya warisan ya. Jadi sama nih masalahnya teman-teman ya. Semua ini orang masih bingung, tapi kesimpulannya sama ini ya. Apakah beda antara BPHTB dan PPHTB? Nah, lagi-lagi sama nih ya. Gue copy paste lagi nih ya. Ada dua jenis yang perlu dibayar ketika terjadi balik nama sertifikat rumah ya. Nah, jadi ini sama jawabannya ini ya. Mohon maaf nih banyak orang masih kurang paham ini, tapi ya nggak apa-apa, kita bantu ya. Oke, lanjut. Kak mau tanya, rumah orang tua saya almarhum kena gusur dan ada pergantian dari Pemda, uang gitu ya. Saya sebagai ahli warisnya, apakah nilai pergantian nanti kena pajak? Jawabannya tidak kena pajak ya, tidak kena pajak. Satu, karena itu merupakan warisan dari ortu. Yang kedua, uang ganti rugi, atau ganti untung atas atas pengalihan harta kepada pemerintah itu otomatis bebas pajak. Oke? Setahu saya begitu ya. Lanjut. Izin tanya kok, saya mau jual rumah waris orang tua. Selain pajak pembeli dan penjual, masing-masing yang harus kami bayarkan, infonya ada pajak waris. Lupa sekitar 2,5 sampai dengan 5% yang harus saya penjual sebagai ahli waris bayarkan. Apa memang seperti itu prosedurnya? Oke, yang saya pahami ini. Satu, pajak penjual. Berarti kan Anda ya. Nah, ini perlu dibayar. Karena karena ini adalah jual beli kan? Adalah jual beli biasa. Oke, ini nilainya 2,5%. Yang kedua adalah pajak pembeli alias yaitu si pembeli ya. Eh, pajak pembeli yaitu BPHTB. Nah, ini bukan pajak ya, tetapi adalah bea balik nama dibayar oleh si pembeli senilai 5%. Oke. Eh, seharusnya tidak perlu ada langkah ketiga, yaitu balik nama dari almarhum ya. Almarhum ortu kepada Anda selaku anak ya. Nah, coba diatur ke notaris. Seharusnya nggak perlu. Karena kan ini langsung dijual nih, langsung dijual ke pihak ketiga ya. Seharusnya tidak perlu. Lanjut, Bang, karena ini konten edukasi, jadi Undang-Undang PPH itu dilengkapi nomor dan tahunnya agar netizen dapat data yang jelas. Oke, siap. Undang-Undang PPH itu cuma ada satu ya, cuma ada satu Undang-Undang PPH. Jadi tidak perlu nomor dan tahunnya. Kalau gua kasih nomor dan tahunnya, toh tidak terpengaruh, toh tidak ada gunanya karena lu juga nggak paham kan. Lu tinggal cari undang-undang PPH ya. Undang-undang PPH cuma ada satu ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke. Pasal 4 ayat 3. Izin share ya kok, siap, terima kasih. Auto subscribe, siap, terima kasih. Kemudian, terus yang terlanjur diminta duit bisa gugatan class action tidak ya? Bisa banget, bisa banget, bisa banget, bisa banget, ya, bisa banget. Seperti yang gue sampaikan di video hari ini ya, bahkan Leoni atau siapapun yang merasa dirugikan itu bisa menggugat ke Mahkamah Agung ataupun ke Mahkamah Konstitusi ya, bahkan bisa meminta pasal tersebut untuk dibatalkan mengenai BPHTB ya, supaya ke depannya bebas pajak BPHTB ketika balik nama sertifikat rumah ya. Kalau lu berhasil membuat gugatan ini, lu akan menjadi pahlawan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sedang merasa keberatan gara-gara pembayaran pajak balik nama ini ya. Thank you kawan, sama-sama Ibu Julia. Lanjut Bapak Pram.
Harus ada yang bawa ke MK kah kalau sudah begini? Iya dong. Yes. Yes, harus ke MA atau MK untuk merubah undang-undang ya atau hukum ya. Gitu. Ya harus gitu. Harus melalui putusan pengadilan ya, tidak bisa sembarangan gitu ya. Dan Leoni adalah orang yang tepat. Kalau Leoni mau, Leoni orang yang tepat karena dia sudah bayar, dia sudah merasa dirugikan dan dia bisa memberikan alasan yang kuat ya. Kalau membuat akta waris harus kemana kok? Ke notaris ya, ke notaris. Kalau mau membuat akta waris karena hanya notaris yang bisa bikin akte ya, akta. Ibu Happy, makasih pencerahannya Kak. Siap, terima kasih. Terima kasih sudah mencerahkan. Terima kasih. Berarti bisa dipetunkan dong, bisa banget ya, karena tidak berdasarkan pada undang-undang. Betul. Betul ya, betul. Bisa. Oke. Tapi dalam kasus Leoni, ternyata dia sudah benar. Eh, jadi sudah benar ya, yang dibayar bukanlah PPHTB, tetapi BPHTB. Jadi sudah benar ya, sudah sesuai hukum. Gua yang salah karena gua salah persepsi, gua kira yang dia bayar PPH ya, TB. Ternyata tidak ada PPHTB dan memang seharusnya begitu, tidak ada PPH atas warisan ya. Apakah pegawai pajak itu bayar pajak? Serius nanya. Bayar, tetapi dibayar pajak, tetapi dibayarin ya, dibayarin oleh pemerintah. Nah, itu kata DJP ya, memang begitu. PNS semuanya begitu. Syarat objek pajak warisan ya, tidak ada pajak warisan, oke? Dan tidak perlu syarat apapun untuk bebas pajak ya. Syarat macam-macam itu diciptakan oleh oknum petugas pajak. Ya, jadi sesungguhnya tidak ada syarat apapun. Namun, lu harus dong membuktikan bahwa itu warisan yang sah. Contohnya, sertifikat memang betul atas nama orang tua. Dan ini orang tua harus orang tua kandung gitu ya. Itu yang mesti dibuktikan dong. Jangan sampai lu mengakui warisan dari Mister A yang bukan siapa-siapa lu gitu kan. Nah, itu kan butuh surat dokumen waris yang resmi. Oke? Jadi sekarang ini kena pajak nggak untuk ubah nama warisan kepada anak? Lagi-lagi gue mesti copy paste yang tadi ya. Gue mesti copy paste yang tadi. Gue sudah copy, taruh sini ya. Ada dua jenis uang yang perlu dibayar ketika terjadi balik nama sertifikat rumah ya. PPH dan BPHTB ya. Nah, PPH itu bisa gratis apabila hibah atau warisan. Oke. Terus ada yang nanya nih. Terus BPHTB waris NJOP 1 miliar kalikan 5% kalikan 50% yang harus dibayarkan pewaris ketika balik nama. Apa namanya itu kok? Tolong dijawab. Itu adalah BPHTB ya. Oke, bukan PPH. Bukan pajak warisan ya. Itu adalah BPHTB. Oke. Itu ya. Oh, mungkin dia mau mengklarifikasi ke gue kali ya. Sorry ya, mohon maaf. Terus gimana kok agar SKB ini ditiadakan apa kudu demo kita lagi? Eh, Gugatan ya, boleh mengajukan judicial review ke MA atau MK ya. Kalau undang-undang maka JR-nya kepada MK, kalau dia di bawah undang-undang maka JR-nya kepada MA. Jadi kalau balik nama warisan sebenarnya cuma kena 5% untuk BPHTB balik nama ya Bang. Betul, betul. Betul ya. Dalam kasus Leoni, ternyata BPHTB dapat diskon 50% ya. Dari 5% menjadi 2,5%. Itulah yang dia bayarkan. Oke. Ini sesuai sesuai Pemda Pemda masing-masing ya. Jadi tidak semua Pemda memberikan diskon 50% tersebut ya. Beberapa Pemda saja. Oke. Bang, lo mau jelasin ampe berbusa kalau pas kita datang ke loket diminta bayar mau gimana? Lu gemplang ya, lu gemplang aja kepalanya si oknum itu ya. Bercanda, bercanda guys, bercanda ya. Boleh dong, bercanda sekali-sekali ya. Jangan dong gemplang kepala orang, jangan ya. Dodi Setiawan. Masalahnya BPN minta bukti pajak Mas Bro. Nah ini nih BPN nih. Cilakanya nih BPN nih. Udah nggak ngerti hukum, kemudian dia mempersulit wajib pajak ya. Jadi bagaimana kita ngurus ke BPN-nya?
Jadi KT 15 itu harus disosialisasikan ke BPN dong. Bagai begitu terima kasih Mas Bro. Yes ya. Jadi tanyakan ke BPN apa dasar hukumnya ya jika diminta bayar PPHTB atas warisan gitu ya. Tidak ada. Tidak ada yang namanya pajak warisan, tidak ada yang namanya PPh atas warisan itu tidak ada ya. Kalau disuruh bayar, tanya dasar hukumnya apa. Kalau dia tidak bisa kasih dasar hukumnya, ya jangan memberatkan warga masyarakat dong ya, jangan dipaksain. Mas Riko, nonton sampai akhir tapi nggak ketemu saran Anda seperti apa? Saran gua, gugat ke pengadilan pajak ya, atau ke pengadilan negeri, atau ke JR ke Mahkamah Agung, ataupun ke Mahkamah Konstitusi ya. Sudah gue sampaikan di video tersebut. Kalau ada orang tua yang belum meninggal, persiapan apa yang harus dilakukan? Nah, persiapan sebelum meninggal adalah buat yang namanya surat wasiat, ya, wasiat. Tidak wajib ke notaris, sampaikan surat wasiat itu ke orang yang dipercaya, ya. Nah, akan lebih bagus kalau kepada notaris dong. Nah, apakah cukup dengan membuat surat warisan ya, dengan materi dan tanda tangan orang tua cukup banget ya? Sudah cukup ya, sudah cukup dengan surat warisan atau wasiat tersebut ya, tersebut cukup ya. Lalu apakah lebih baik dihibahkan ke anaknya sebelum orang tua meninggal? Ya bebas saja mau dihibahkan kapanpun ya, sebelum meninggal atau setelah meninggal ya bebas saja ya, terserah ya. Kadang-kadang ada orang tua yang gini, yang worry. Kalau gue hibahkan sekarang, nanti anak gue nggak peduli sama gue, gitu. Nanti anak gue jadi tidak mau tidak mau patuh sama gue lagi. Nah, ada orang tua yang punya kekhawatiran seperti itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau gitu lu tahan dulu. Nanti aja ketika meninggal baru lu kasih. Ya boleh, boleh, boleh ya kalau mau ya. Dan bagaimana ketentuan mengenai hukum hibah? Please advice. Oke, hibah dan warisan itu pada dasarnya sama saja. Nah, namun khusus hibah itu karena ortunya masih hidup, maka lebih baik harta tersebut sudah dilaporkan di SPT ortu sebelum dihibahkan. Kalau dia warisan, kalau harta itu belum dilapor di orang tua, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kan orang itu sudah mati, tidak bisa disuruh bangkit dari kubur, laporkan SPT-nya atau bayar pajaknya kan nggak bisa. Tetapi kalau orang tua masih hidup, kan namanya hibah. Kalau orang tuanya masih hidup, kalau lu tidak lapor di SPT lu, si orang tuanya dikejar sama orang pajak, gitu ya. Nah kan, lu masih hidup ya dikejar ya kena gitu kan. Gitu. Oke, lanjut. Bapak gak lapo, gua subscribe karena mencerdaskan dan informasi bermanfaat. Oke, siap, terima kasih Pak. Emangnya bisa balik nama tanpa ada surat jual beli? Bisa dong, namanya adalah balik nama dalam rangka waris atau warisan. Seperti itu masalah utamanya. Bisa kok ya. Balik nama dalam rangka warisan atau hibah. Bisa, ya, bisa. Ya, jadi butuh perlu dokumen yang menyatakan waris atau hibah. Gitu aja ya. Jadi bukan AJB ya. Kalau jual beli namanya AJB, akte jual beli. Tetapi kalau warisan ya dokumen warisan. Kalau hibah ya dokumen dokumen hibah, surat hibah gitu ya. Kapan main-main ke Dejen nih? Waduh, kapan ya? Terima kasih pencerahannya. Jadi tahu sekarang prosedurnya. Siap. Kasih silaturahmi ke rumah orang-orang pajak. Oke. Terima kasih Bang. Makasih sama-sama. Bagaimana caranya untuk menggugat lewat MK? Menggugat lewat MK ya. Jadi ajukan JR ya ke MK. Lihat prosedurnya di Google banyak ya. Di Google banyak ya. Sebenarnya nggak susah kok mengajukan GR. Cuman lu punya waktu nggak untuk bersidang ke pengadilan, ke Mahkamah Konstitusi ya, itu aja sih. Berarti kita seumuran juga bro. Oh gitu ya, siap. Aku juga bayar 30 juta untuk balik nama. Yang mana itu tanah waris kira-kira kita bisa ajukan tuntutan kemana ya kira-kira. Jadi langkah pertama adalah eh, minta JR ya, Judicial Review ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ya, yang kedua, jika dikabulkan, nah maka ajukan gugatan eh,
PMH kepada Pemda untuk minta uangnya dikembalikan. Tetapi ini belum tentu berhasil ya. Kalau yang ini bisa nih, yang pertama bisa berhasil. Tetapi kalaupun lu menang, belum tentu yang ini bisa kembali uangnya. Karena kan lu sudah bayar sebelumnya. Oke. Nice, karena Leoni jadi pelajaran edukasi buat masyarakat ya. Terima kasih penjelasannya. Siap sama-sama. Makasih penjelasannya Bang. Kami butuh hal-hal seperti ini sebelum ditipu orang-orang pajak. Oke. Siapa nama Dirjen Pajak? Kapan-kapan kita datang ke rumahnya yuk. Wah, namanya Pak Bimo Wijayanto ya. Yang dulu namanya Suryo Utomo ya. Apakah perlu dikejar sampai ke kali kayak di Nepal? Hmm. Gua orang yang tidak suka dan tidak sependapat dengan tindakan-tindakan fisik, apalagi sampai memukul orang itu not my type ya. Walaupun gua dulu suka berantem ya, tetapi sekarang udah enggak. Bapak Kasim, Mas, channel edukasi ini pasti lebih berbobot jika Anda tidak perlu caci maki dan mohon gunakan kata santun dan bijak. Ini channel bagus, pasti viewernya orang pintar semua. Oke, siap ya. Terima kasih atas pencerahannya Pak. Good luck, siap. Kenapa kemarin nggak ada yang demo ke Kemenkeu ya? Sulit, 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 sulit ya. Sulit ya. Apa ada notaris yang jelasin seperti itu? Apa waktu balik nama juga tanpa notaris bisa dilakukan? Balik nama itu wajib pakai notaris ya, karena ada aktenya. Oke. Kemudian notaris yang pengalaman biasanya sudah paham kok ya. Kalau notaris yang baru ya mungkin nggak tahu ya. Kalau sudah pengalaman mah udah biasa. Kedepannya nanti bernapas aja bakal kena pajak nggak ya? Enggak lah, bercanda ini mah. Kemudian BPHTB Pemda ya Om, bukan ranahnya Dijen Pajak. Yes, betul ya. Jadi kemarin gua kira Leoni bayarnya pajak. Ternyata yang dia bayar adalah BPHTB ke Pemda ya. Ini dua barang yang berbeda. Penjelasannya akan lebih bagus kalau pakai gambar ilustrasi biar yang awam ya seperti saya akan lebih mudah memahaminya. Iya, oke, thank you ya Pak Fajar. Terima kasih penjelasannya yang bagus dan bermanfaat untuk masyarakat. Cuma sayang aja penjelasannya muter-muter dan mengulang-ulang kalimat yang itu aja jadi malah ribet. Iya sih, kadang-kadang memang gue suka mengulang-ulang. Eh, ya begitu ya, mohon maaf ya. Kalau hibah bagaimana Pak? Bolehkah bantu bahas tentang hibah? Jadi pada dasarnya hibah dan warisan itu mirip ya, mirip dan sama saja. Hibah itu kalau si pemberinya masih hidup dan khusus dari ortu ke anak kandung atau sebaliknya. Oke, warisan itu kalau si pemberinya meninggal, ya, bisa dari siapa saja dan kepada siapa saja. Oke, Mama ada rencana hibah rumah ke anaknya karena pingin segera beres urusan beliau. Tapi kena pajak hampir 200 juta. Gimana itu? Nah, oke. Si Mama jadi gampang ya sebenarnya solusinya ya. Eh, solusi satu, solusi satu adalah nggak usah balik nama, nggak usah balik nama, biarin aja nama si mama gitu loh ya. Nah, solusi kedua adalah segera jual rumahnya, dapatkan uang cash tunainya gitu ya, supaya tidak terkena masalah pajak atas balik nama gitu. Jadi gue lebih suka cash aja deh. Rumah kan bisa sewa ya, sewa lebih enak loh, nggak usah bayar pajak, nggak usah bayar PBB, nggak usah bayar apa-apa. Apakah yang dimaksud SKB? Silakan kopinya Bang, silakan kopi. Nggak gitu ya. Terus yang selama ini udah bayar bisa diminta balikin, sulit, sulit ya, sulit. Kalaupun bisa menang gugatan ke ke MA atau Mahkamah Konstitusi, tetap saja hukum yang baru itu berlaku ke depan ya, bukan mundur ya. Hukum tidak bisa berlaku surut atau mundur, kecuali hukumnya si Menteri Keuangan Sri Mulyani itu bisa berlaku mundur. Warisan selama pemilik belum wafat dan mewariskannya kan sudah setiap tahun membayar pajak. Gimana? Warisan itu ciri khasnya adalah si pemberi sudah meninggal, ya, sudah meninggal. Nah,
Kalau belum meninggal itu namanya hibah ya, bukan warisan. Oke, lanjut. Ibu Violin Painting. Puji syukur untunglah si Ratu Pajak lintah penghisap darah rakyat abdi dalam Joko Widodo sudah dipecat tanpa kehormatan oleh Presiden ultranasionalis Prabowo Subianto. Ya, gue termasuk orang yang bersyukur ya dengan dipecatnya Sri Mulyani. Bro, mau nanya nih, jika warisan berupa uang tunai, jika pewarisnya tidak ada NPWP, bagaimana tuh? Karena pewarisnya sudah umur 80 tahun waktu bikin wasiat. Satu, tidak masalah ya, tidak masalah. Warisan tidak menuntut agar harta itu sudah atau belum dilapor si pewaris. Oke. Yang kedua, harus dibuat dokumen wasiat atau warisan resmi ya, tertulis gitu supaya si penerima waris bisa aman. Gitu dong. Jangan sampai nanti orang pajak bilang, ini bukan warisan nih, ini uang lu sendiri nih, tapi lu ngaku-ngaku warisan. Nah gitu ya, jangan sampai seperti itu. Ibu Meliliana, kayaknya yang dimaksud Leoni itu BPHTB bukan pajak, bukannya pajak daerah. Yes, yes ya, yes BPHTB. Maaf saya salah persepsi kemarin ya. Ya, karena si Leoni nggak jelas juga sih. Apa bedanya warisan dan hibah? Hibah kan kena pajak hibah. Tidak ada ya, tidak ada yang namanya pajak hibah ya. Tidak ada juga yang namanya pajak warisan ya. Nah, hibah dan warisan adalah bebas pajak. Oke, hibah ini hanya khusus dari ortu kandung kepada anak kandung dan sebaliknya yang bebas pajak ya. Kalau hibah dari kakak ke adik itu kena PPh PPh orang pribadi progresif yang umum seperti biasa ya. Nah, jadi pastikan kalau hibah harus dari orang tua kandung kepada anak kandung dan anak kepada orang tua. Jadi yang BPHTB 5% itu tetap harus dibayar dibebankan kepada pewaris atau si anak kepada si ahli waris dong. Soalnya si pewaris kan sudah meninggal coy. Sudah meninggal coy gitu ya. Masa lu orang yang sudah meninggal suruh bayar pajak kan sudah meninggal. Jadi itu harus dibayar. Yang bayar adalah tentu saja si ahli waris ya. Ya pakai uangnya si almarhum juga boleh ya. Kalau hibah gimana ya? Nah, prinsipnya sama ya. Sebenarnya prinsipnya sama. Sebenarnya prinsip hibah itu sama saja dengan warisan. Nah, tetapi hibah karena ah, tapi hibah yang bebas pajak hanya yang dari ortu kandung ke anak kandung dan sebaiknya harta itu sudah dilapor di SPT ortu sebelum dihibahkan. Gitu ya, teman-teman. Lanjut. Pertanyaannya, kalau itu sudah telah terlanjur dibayarkan, bisakah uang itu ditarik kembali? Nggak bisa lah, nggak usah lah. Nggak usah harapin lah. Bagaimana ceritanya lu mau balikin itu duit sudah masuk ke negara? Udahlah, lupakan aja lah. Sulit sekali ya. Kebetulan istri sedang urus balik nama tanah dari orang tua. Untuk menghindari hal seperti Leoni, kami disuruh melalui hibah bukan warisan. Betul, betul ya. Karena ortu masih hidup, itu namanya hibah ya, bukan warisan. Sudah tepat ya, sudah tepat. Kalau warisan itu orangnya sudah meninggal, itu namanya warisan ya. Jangan sampai salah ya. Setelah ganti menteri, apakah berubah peraturannya? Enggak, enggak ya. Menteri baru masih sibuk urusin 200 triliun ya. Belum masuk ke dunia persilatan pajak yang sangat suram ini ya. Lanjut Ibu Caliesto. Jika rumah diwariskan ke banyak anak, contohnya 3 anak. Terus salah satu anak ingin mengatasnamakan satu nama, sedangkan 2 anak yang lain ingin bagian dalam bentuk tunai. Ingin bagian dalam bentuk tunai. Apakah satu anak yang ingin mengatasnamakan dia
harus dianggap beli kereta dua anak yang lain itu, dan itu apakah termasuk pembelian rumah atau tetap dianggap warisan? Lalu, apakah tetap tidak dikenakan pajak bagi anak yang ingin mengatasnamakan rumah warisan tersebut? Nah, jadi gini, paling mudah, paling mudah ya, eh, anak satu membeli bagian waris dari anak anak kedua dan anak ketiga, ya. Jadi proseslah jual beli, ya. Nah, kemudian bayar PPHTB dan BPHTB. Jadi jadi lebih aman untuk semua pihak, ya. Lebih aman untuk semua pihak seperti itu. Oke. Solusi lainnya adalah eh, ortu itu wariskan rumah hanya kepada eh, satu anak saja, ya. Tertulis ya, tertulis. Kemudian satu anak ini kasih uang tunai ke ortu, ya, namanya hibah, ya. Nah, kemudian ortu kasih uang tunai itu ke anak kedua dan anak ketiga. Ini bisa dilakukan, tetapi orang tuanya harus masih hidup. Kalau orang tua sudah meninggal, ya ya sulit, ya. Nah, ini skenario ini bisa dijalankan. Tetapi kalau bersedia bayar pajak yang lebih mahal, ini lebih tepat. Oke? Thank you. Lanjut. Kalau hibah dari orang tua ke anak juga dikenai BPHTB. Kena pajak juga seperti jual beli, apakah ini benar, ya? Tidak, ya. Tidak ada pajak jual beli dalam rangka hibah, ya. Nah, hibah dari ortu kepada anak kandung itu bebas pajak. Artinya bebas PPHTB, ya. Hanya tetap kena BPHTB saja. Oke? Thank you, Bapak Matius. Bapak Wisnu, tanya deh konsultan pajak berapa banyak orang yang berhasil minta SKB dari kantor pajak. Ya, memang sulit, ya, memang sulit. Gua sudah dengar banyak orang yang komplain SKB-nya tidak berhasil. Jadi video gua nggak salah juga, ya. Memang banyak orang komplain SKB tidak berhasil didapatkan sehingga terpaksa membayar PPHTB. Ya, beberapa kasus lah, ya. Kalau dalam case seperti Leoni yang sudah melakukan pembayaran, bagaimana? Bisakah dikembalikan? Nggak usah berharap lah, ya. Sulit, ya, sulit minta kembali uang yang sudah masuk eh, kantong negara, ya, sulit sekali, ya. Jangan harap lah. Kalau begitu, aturan pelaksanaan undang-undang yang tidak sesuai harus diadukan pembatalannya ke MA atau MK. Lebih tepat ke MA, ya. Karena karena undang-undangnya sudah betul, sudah sudah betul, ya. Yang salah adalah aturan di bawah undang-undang. Nah, maka jalurnya adalah JR ke MA, ya, bukan ke Mahkamah Konstitusi, ya, bukan ke MK. Oke, berarti uangnya kemana, ya? Tetap masuk ke negara, tetap masuk ke negara, ya. Kalau oknum udah dipecat, terus gimana undang-undangnya? Batalkah? Oh, tidak dong, tidak dong, tidak, tidak, ya. Undang-undang yang sudah berlaku tetap berlaku eh, walaupun orang yang membuat sudah dipecat, ya. Jadi kayak Sri Mulyani, dia banyak membuat aturan yang aneh-aneh, yang yang ngaco gitu, ya. Tetap berlaku ketika dia sudah dipecat, ya. Saya juga sedang mengurus di Bogor untuk balik nama ke ahli waris dan menaikkan dari HGB ke SHM. Pusing. Saya kena pajak katanya BPJT. Saya kurang ngerti dan biayanya tinggi. Pak, gimana ini? Waduh. Waduh. Memang satu, coba komplain ke developer. Oke, developer atau ke BPN pakai surat resmi, ya. Tanyakan apa dasar hukumnya.
harus bayar uang tersebut. Itu ya. Yang kedua, kalau tidak jelas dasar hukumnya, nah buat surat tertulis ya, tertulis minta eh, pembayaran itu dibatalkan. Maksudnya nggak usah bayar gitu ya, gitu. Jika ibu di surat ibu dijawab dengan penolakan, maka bisa digugat ke petun ya, pada tata usaha negara. Oke, seperti itu. Thank you, Ibu siapa? Ibu Liara. Bapak Hendra Ayung, no viral no justice ya, negara Konoha begitu ya. Sama kasus saya juga begitu. Mana usaha lagi sepi, pusing banget. Waduh, harus diuji materi dong. Yes, harus diuji materi ke MA. Informasinya bagus dan bermanfaat ya, tapi kenapa kalau menyebutkan saja orang muter-muter? Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Kalau hibah bagaimana? Sama aja. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama, tapi hibah itu khusus dari ortu ke anak kandung atau sebaliknya ya. Karena kalau hibah dari orang yang bukan orang tua kandung atau anak kandung jadinya kena pajak biasa. Ko, please kalau ada waktu bahas tentang hibah tanah dan bangunan ya. Sama aja kok, hibah tuh sama aja ya, sama aja. Apa perlu di demo ya kantor pajak? Terus kita punya wakil di DPR untuk apa ya? Ya, no viral, no apa ya? Lanjut, Bapak Muhammad Ilham. Kayaknya Mas YouTubernya nggak bijak deh ya kalau bilang Mbak Leoninya yang salah paham. Oke, karena Mas YouTuber nggak tahu apa yang orang pajak katakan ke Mbak Leoni di saat kejadian. Betul ya. Gue tidak tahu apa yang dia dikatakan. Kalau dibilang nggak ngerti masih oke, karena pemahaman yang dimiliki Mbak Leoni berasal dari info yang diberikan oleh oknum pegawai pajak. Narasinya Mas YouTuber harus dibenerin lagi deh ya, biar yang nonton channelnya nggak emosi dengarnya. Karena channel YouTube survive karena pemirsanya siap. Jadi, acuannya untuk pengalian tanah waris tidak kena objek pajak ke undang-undang ya, bukan ke SKT. Begitu ya, Om? Yes dong. Yes dong, ya undang-undang lebih tinggi daripada PMK atau Perdirjen eh, atau apalagi ya, apalagi aturan internal KPP gitu, internal KPP ya, iya dong. Tidak boleh dong, PMK tidak boleh melawan undang-undang, Perdirjen tidak boleh melawan undang-undang, apalagi aturan internal kepala KPP ya, kepala KPP tidak boleh melawan undang-undang. Tapi fakta di lapangan itu seringkali sulit dapatkan SKB karena diciptakan syarat-syarat yang aneh-aneh oleh kepala kantor ya. Kalau hibah gimana Om? Sama-sama ya. Gue mesti ketik, mesti copy paste ini ya mengenai hibah ini ya. Ini ya, hibah, hibah. Oke, gue ketik ulang deh. Hibah prinsipnya sama seperti warisan ya. Hibah diberikan ketika ortu masih hidup, ya. Nah, kalau sudah meninggal itu namanya warisan. Nah, tapi hibah itu khusus dari ortu ke anak kandung atau sebaliknya ya, supaya bebas pajak. Nah, hibah yang diberikan dari bukan ortu atau anak kandung, maka itu kena pajak seperti biasa. Dan hibah dan barang yang dihibahkan sebaiknya sebaiknya sudah dilapor di SPT ortu pemberi hibah. Nah, itu lebih aman. Oke, gue copy dulu karena akan sering kali ditanyakan lagi nih mengenai hibah. Sempat lihat video lain, warisan tidak kena pajak warisan jika tercantum sebagai aset pembeli warisan di SPT-nya. Bener nggak tuh? Salah. Salah itu ya. Itu konsultan pajak bego. Gitu aja ya. Mohon maaf ya bercanda ya. Memang begitu ya. Di undang-undang dikatakan bahwa warisan tidak kena pajak, tidak ada syarat apapun. Tidak ada syarat bahwa harta itu harus sudah dilaporkan di SPT pemberi waris. Tidak ada syarat itu. Syarat itu diciptakan oleh
oknum petugas pajak dan diimplifikasi atau dibenarkan oleh konsultan pajak bego ya, tolol yang abal-abal di luar sana ya. Bercanda Pak ya, bercanda ya. Tapi memang begitu sih. Ini benar apa hoax? Saya yang lagi urus warisan benar dong, benar dong. Bagaimana dengan hibah tanah? Apakah dikenai pajak tertentu? Sama saja ya, sama saja. Oke, gue mesti ketik ulang yang ini ya. Gue mesti ketik ulang yang ini. Sudah gue copy. Oke, gue pindah ke sini. Oke, nah gitu ya. Oke, bisa nggak peraturan Dirjen Pajak diajukan ke MK? Eh, bisa ke MA ya, bukan MK. Kalau MA itu khusus undang-undang. Kalau di bawah undang-undang, maka JR-nya ke MA. Apakah ketentuan SKB PPH ini bisa diusut ke MK karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya sehingga inkonstitusional? Bisa JR ke MA ya, bukan ke MK. MK itu khusus ngurusin undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, kalau yang di bawahnya undang-undang, maka itu larinya kepada Mahkamah Agung. Bagaimana jika hibah? Mau penjelasannya? Sama aja ya, gue copy lagi ya. eh hibah ini, gua copy ini nih. Hibah prinsipnya sama seperti warisan ya. Hibah diberikan kepada orang tua masih hidup kepada ketika ya. Hibah diberikan ketika ortu masih hidup. Kalau sudah meninggal itu namanya warisan ya. Ketika sebentar, gua ketika ortu masih hidup. Tapi hibah itu khusus dari orang tua ke anak kandung atau sebaliknya supaya bebas pajak. Hibah yang diberikan dari bukan orang tua atau anak kandung, maka itu kena pajak seperti biasa. Dan barang yang dihibahkan sebaiknya sudah dilaporkan di SPT Ortu ya, karena dia masih hidup, masih bisa dikejar. Jadi solusinya gimana ya? Apakah harus minta orang tua yang masih hidup urus balik nama untuk harta mereka yang ingin diwariskan kepada anak atau cukup disiapkan surat wasiat? Boleh juga ya, boleh juga kalau mau begitu ya. Lebih baik sebelum meninggal diberesin semua ya. Eh, tetapi tetapi banyak orang terkendala uang ya untuk bayar BPHTB gitu ya. Atau tetap harus urus surat dari Dijen Pajak dan KPP itu sekalipun sudah ada surat wasiat. Tetap wajib ya, tetap wajib urus SKB ya, surat keterangan bebas pajak ya. Ketika mau dibebaskan ya, mau dibebaskan PPh atas hibah atau warisan, tetap wajib. Nah, ketika mengurus SKB itulah terjadi ketemu oknum pajak di kantor pajak, di KPP yang menciptakan syarat-syarat yang aneh-aneh. Apakah benar wasiat atau warisan kita mau balik nama dari orang tua ke anak tidak bayar BPHTB 5% ya? Apa benar itu? Hah? Gimana? Oke, gue copy lagi ini ya. Gini ya, ada dua jenis uang yang perlu dibayar ketika terjadi balik nama setiap rumah ya. Setiap rumah, oke? Nah, gue copy. Lah, kalau sudah terlanjur membayar gimana dong? Ya sudah, anggap aja, anggap saja donasi ya, donasi ke pemerintah. Gitu ya. Nah, begitulah ya. Kalau udah ngurus SKB PPH ini, BPN mau ngeluarin balik nama nggak? Mau dong. Kalau sudah ada SKB, maka BPN juga ikut ikut menerima ya. Notaris kasih pajak waris kan ada sebab musabab ya, tidak ada ya, tidak ada yang namanya pajak waris. Oke, tidak ada. Jadi sekarang udah tidak ada aturan SKB untuk mendapatkan bebas PPHTB ya. Ada, ada kok ya. Cuma ada tetap wajib minta SKB jika mau dibebaskan PPh atas eh, balik nama ya, balik nama, warisan atau hibah. Oke, ada ya, tetap ada. SKB tetap wajib minta. Setahu gua begitu. Mau tanya, ayah saya sudah meninggal. Saya sudah balik nama sertifikat ke atas nama para ahli waris. Apakah saya masih kena pajak waris jika saya mau menjual aset tersebut? Nah, yang pertama adalah tidak ada yang namanya pajak waris ya. Nah, ibu sudah betul
sudah balik nama ke para anak-anaknya ahli waris ya, ahli waris. Nah, dua, ketika rumah ini mau dijual kepada orang lain, nah, maka terjadi mekanisme jual beli seperti biasa ya. Perlu bayar PPHTB sebagai penjual 2,5%, kemudian perlu bayar BPHTB sebagai pembeli ya 5%. Gitu. Ini wajib, ini kan sudah jual beli biasa ini. Oke, kemudian harus selalu viral dulu ya. Ya, Negi Konoha begitu, Pak. Apa boleh tanya, saya memenangkan MA atas sertifikat yang muncul atas nama mafia tanah di tanah parkiran ruko saya. Dinyatakan saya pemilik sah atas tanah itu dan memerintahkan BPN untuk membalik nama sertifikat itu. Tetapi saya diminta BPHTB dan PPH karena nggak ada nilai transaksi, tapi keputusan MA, maka PPH dihitung dari NJOP. Apakah betul begini? Oke. Saya tidak setuju ya. Seharusnya bebas PPH dan bebas BPHTB. Harus mengacu kembali ke putusan MA-nya. Apakah putusan MA itu mengatakan perlu bayar BPHTB atau PPHTB? Nah, kasih tahu ke orang BPN ya. Harus mengacu ke putusan MA dong, gitu. Kan ini kan balik namanya dilakukan oleh mafia tanah, ya kan? Berarti bukan gue dong yang salah. Sekarang lu mesti balikin lagi. Harusnya tuh gue gugat gugat BPN-nya gitu loh. Mestinya gue gugat BPN-nya untuk minta ganti rugi gitu loh. Bukannya malah gue disuruh bayar BPHTB atau PPH dong. Jadi jangan bodoh ya teman-teman ya. Kita mesti berani nih ngomong sama oknum nih ya. Kalau tanahnya masih girik kan memang kena BPHTB. Yes, yes. Kayaknya gitu ya. Oke, yes ya. Oke, Bapak Jen. Sudah berapa tahun hal ini sudah lama berlaku? Apakah bisa dituntut balik? Ya, sulit lah, sulit ya. Bisa diajukan JR ke MA, tapi mau nun mau tuntut balik sih sulit, sulit, sulit lah. Jadi akhirnya bagaimana Bang? Bikin bantuan hukum atau layanan konsultasi online dahulu biar lebih bermanfaat. Ya, kalau Leoni mau boleh menggugat ke Mahkamah Agung ya. Terus semua terpenuhi pun malah kena 5%. Itu BPHTB ya. BPHTB tetap wajib bayar karena itu bukan pajak, bukan pajak. Itu adalah bea balik nama yang dibayar kepada Pemda. Nah, kalau kita keberatan, kita harus menggugat ke Mahkamah Agung supaya dibatalkan tuh undang-undang atau peraturan gubernur mengenai BPHTB. Itu petugas yang mau merasnya. Oke. Kok nggak dibahas lebih detail tentang BPHTB yang 5%, kalau yang pajak warisan yang 2,5% sudah paham tidak kena pajak? Oke. BPHTB itu wajib dibayar. Tidak ada pengecualian. Tidak ada apa? Tidak ada gratis ya. Tidak ada tidak tidak gratis ya. Tidak gratis. Nah, dalam kasus Leoni ternyata BPHTB yang dia bayarkan itu ya dan dapat diskon 50% dari 5% menjadi 2,5% sesuai dengan pergub setempat. Itu peraturan gubernur ya kalau nggak salah ya. Mas, ini pengalaman. Saya mau pisah surat peranak dari warisan rumah orang tua. Tapi di pajak kemarin diminta pajak peranak lagi. Padahal tiap tahun selalu bayar pajak. Oke, ya. Untuk PPh TB harusnya gratis ya karena warisan gitu. Untuk BPHTB tetap perlu bayar. Ini bea balik nama bayar ke Pemda gitu ya. Bukan pajak itu ya. Lanjut kucing ganteng. Kok nggak ada yang bersuara pajak kendaraan naik sih? Kalau warisan yang mau dihibahkan
karena ortu masih hidup, apakah bisa gratis pajak juga? Jawabannya bisa ya, gratis PPHTB untuk hibah atau warisan ya, bisa. Bisa ya. Ibu Kristina. Lah, terus kenapa kok Leoni bayar? Jadi saya yang salah ya, mohon maaf, saya yang salah persepsi. Nah, saya kira dia bayar PPHTB yang harusnya nggak perlu dibayar. Ternyata yang Leoni bayar adalah BPHTB, ya, yang memang perlu dibayar. Ya, mohon maaf ya, Ibu ya. Oke. 1238. Surat keterangan ahli waris bukannya dibikin oleh ahli waris ya, Pak? Betul. Kalau betul ya, betul, betul ya. Jadi surat wasiat dibuat oleh eh, orang almarhum ya, almarhum sebelum dia meninggal. Nah, tetapi jika almarhum meninggal tanpa membuat surat wasiat, maka para ahli waris, para ahli waris yang membuat surat keterangan waris. Oke? Ngurus ke pengadilan pajak dan pengadilan negeri keluar biaya berapa, Pak? Waduh, pengadilan pajak itu gratis. Pengadilan negeri sekitar 1 juta biaya perkara. Oke, nah masalahnya bukan itu. Masalahnya biaya pengacara mahal, mahal dan habis. Waktu habis bisa bertahun-tahun ya untuk urus pengadilan. Nah itu masalahnya. Oke. BPHTB atau PPHTB ya. Nah, itu ya. Eh, ternyata Leoni bayar BPHTB ya, bukan PPHTB ya. Mohon maaf, salah persepsi. Oke. Oke, sudah 1 jam teman-teman ya. Gua akan lanjutin lagi setelah ini ya. Gua istirahat sebentar teman-teman ya.